Oke, perkenalkan nama saya Rosihan Abdul Faruqi, biasa dipanggil Uki. Di proyek Kenangan Konangan ini aku sebagai director dan juga penulis juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryo Bagaskoro. Saya di film Kenangan Konangan menjadi DOP atau yang biasa disebut Director of Photography. Halo, aku Kinan. Aku diproduksi Kenangan Konangan sebagai scriptwriter dan juga script continuity. Halo semua, nama saya M. Tino Alamsyah Effendi, umurnya 20 dan pekerjaanku atau job deskku di Kenangan Konangan yaitu ada sound director, biasanya orang-orang bilang, terus juga ada production sound mixer juga bisa dipanggil. Halo semuanya, perkenalin namaku Biondi, terus job desk aku di film Kenangan Konangan ini sebagai art director. Halo, kenalin aku Ira. Di Kenangan Konangan ini job desk aku di bagian art department. Job desknya itu sebagai wardrobe dan mua. Halo, nama saya Alvin. Saya di Kenangan Konangan sebagai produser. Manual. Kalau yang awal tercetusnya itu sebenarnya dari Pak Roland. Pak Roland itu ngasih ide buat tentang pertama kali masturbasi gitu. Dan aku ngerasa relate soalnya ya kayaknya semua orang juga pernah mengalami masa-masa itu. Rasanya itu sebenarnya unik ya, kayak jujur tema yang diangkat ini kan agak beda gitu ya. Cek kak konangan, biasanya pintu kamar tak kunci, HP tak digeser, aman. Sebenarnya cerita latar belakang cerita ini tuh juga diambil dari si direkturnya ini gitu. Dan aku juga punya keresahan. Sebenarnya aku tuh punya adik dan adikku itu selalu aku kasih kayak rekomendasi seri-seri Netflix gitulah. Nah cuman sebenarnya di beberapa scene atau adegan di series itu ada adegan-adegan yang dewasa gitu, yang 18 plus gitu. Dali ku apa jadi? Aku ya itu sih, aku takutnya adikku melakukan hal ini aja sih, makanya aku terdorong untuk bikin film ini gitu. Pingin niru gak? Caranya enak-enakan sing aman. Ya apa sih? Yang ini loh. Sebagai penulis cerita, biasanya cerita yang ditulis itu dekat dengan kita ya. Maksudnya mungkin diadaptasi dari pengalaman atau kejadian yang dialami sendiri kayak gitu. Nah, tapi di sini aku belum pernah mengalami hal itu. Nah, itulah tantangan buat aku. Ceritanya ini menurutku agak gimana gitu ya untuk aku sebagai seorang perempuan menulis alur cerita seperti ini. Oke, itu ada Ibu Kinan, ada siswa 1 dan siswa 2, C dan Vera. Oke. Cara aku menggambarkan karakter itu adalah dengan yang pertama ini karena tokoh utamanya adalah seorang anak yang bukan anak apa ya namanya, kayak anak remaja ya, anak baru besar. Jadi dia tuh diceritakan kelas 1 SMP gitu, sekolah menengah pertama, which is itu adalah peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nah, cara aku menggambarkan tokoh ini adalah dengan apa ya, ketika dia mengucapkan dialog ataupun memperagakan suatu adegan ini kayak anak menunjukkan bahwa dia itu memang anak yang polos yang nggak tahu apa-apa. Oh alah, kudune aku nggak VPN. Apa iku Din? Gitu. Jadi di setiap pengadeganan, di setiap perdialogan itu kita mau menunjukkan bahwa memang si anak ini tuh polos gitu. Ya apa sih Din? Teko kabel iki kok KI, mesti cicok sih buka. Sing liyane pintere kok
karena mungkin ini karakternya laki-laki ya, dan juga tentang masturbasi. Kan aku secara pribadi belum pernah ya kayak gitu ya. Jadi aku menempatkan diri aku ini adalah di dalam kepolosan itu tadi. Yes. Kalau emang pembagian yang seru ketika kerja sama Kinan itu ya, Kinan kan cewek gitu, maksudnya dia juga nggak seberapa tahu soal tentang masturbasi. Cukup terbantu sih sama Kinan yang belum tahu apa-apa buat ke si karakter Ali ini. Kalau Fadil emang aku juga nge-build kayak ya ada unsur-unsur teman-temanku SMP sih, lebih ke teman-temanku SMP yang suka nyebarin video-video porno gitu. Dan aku juga naruh sedikit karakterku juga ke Ali gitu, karena waktu dulu aku pertama kali mencoba masturbasi ya gara-gara temanku yang ngasih aku situs link itu tadi sih. Kendilu nih ternyata. Nah, coba rehearsal. Kayaknya aku pernah jadi Ali. Waktu itu sempat nonton video yang bisa dibilang konteksnya negatif, sempat ketahuan juga sama orang rumah. Itu relate banget sih kalau aku. Muncul. Ngorok pakat. Kok iki baterai ku ngono 97 gak 100. Li, coli ku li. Cara ben ngontrol anak si cek gawe arek iku mau. Ini adalah baby fever ya guys ya, biar dia semakin dingin. Kasihan ya kena demam ya. Kasihan demam. Oke, ikuti terus keseruan kami. Cuaks. Scene 8 itu emang kita buat shortlist itu struggle banget, susah banget nyocok-nyocokin kira-kira mana ya shot yang kira-kira mana ya angle yang maksimal, angle yang bagus di shot ini. Makan nih. Betul-betul ngelap keringet ya. Oke Aryo. Mangan dari kan? Lopongi pasti Davin itu. Tolong Pak. Tolong Loh kok sempurna. Aku juga cari-cari mungkin kayak pemeran utamanya kenapa pakai baju putih, karena dia kan masih suci dan ini pertama kalinya dia masturbasi kan, jadi bajunya warna putih dan gambar di kaosnya itu burung karena ya fokusnya ke masturbasi ini. Waktu di hari syuting itu challenge-nya itu kan rumahnya orang, izinnya, terus banyak debu di sana jadi harus bersihin dulu. Terus pindahin barang orang-orangnya kemana tempatnya. Soalnya kalian bekas banget. Ngapain Kak? Gambar Ya Allah. Tambah siji teh. Ketok nang udah. Jujur karena aku sendiri kan bukan dari Surabaya asli ya. Jadi untuk aku cari-cari pinjaman baju-baju, kan ini filmnya anak SMP ya, dan butuh seragam SMP. Dan butuh banyak karena aku harus sediain juga untuk para ekstras. Jadi di sini aku kayak bener-bener effort gitu untuk tanya-tanya ke siapapun yang masih nyimpen baju SMP. Itu sih kesusahannya. Aduh, panas banget sih. Ini hutan mana ya? Oh my god. Aku tersesat. Ini hutan mana? Jujur nggak ada sih. Soalnya ya aku mikir dari sound on location itu menurutku ya lumayan gampang sih. Aku membiarkan mereka untuk istilahnya kayak aku ngelepasin mereka lah, tapi dengan pengawasanku. Makanya itu kayak apa ya, kadang
dari aku sendiri, bukan aku menyalahkan mereka ya. Kadang aku nyesel karena kurang mengajarkan mereka saat pre-production. Enak nggak? Enak nggak? Yoi, the best sih. Sok-sokan nawarin aja aku. Kendalanya banyak. Ya seperti sekarang ini udah hampir berapa minggu ya, maksudnya banyak kendala di editing sih lebih banyak di pasca production. Filmnya ini kendala di editing, terus banyak sekali revisi dari director, dari divisi editing terutama sound. Nah itu masih banyak sih yang perlu diperbaiki. Terus untuk post pro-nya sih kenapa agak lama ya, maaf untuk Pak Alvin dan Uki. Soalnya ini ya, untuk aplikasi yang aku pakai sendiri itu sangat pertama kali aku pakai aplikasi itu, jadi aku harus mempelajari tools yang basic lah dari nol. Kalau down sih enggak, cuma rutinnya di ya ketika kita tahu waktu kita nyari-nyari lokasi untuk syuting nggak nemu-nemu, padahal itu Hamin 2, kita Hamin 2 itu nyari ya sebenarnya Hamin berapa minggu itu aku lupa, kita udah nemu tempat buat syuting, tapi waktu kita Hamin 2 untuk mastiin ke orangnya, ternyata orang ini kayak ternyata nggak mau gitu loh, mau minjemin rumah itu. Polisi. Engko ayo nyoba. Ayo pas balik no alat. Pas balik no alat. Yo lek balik no. Lek riting. Sebenarnya nggak sesuai karena waktu produksi berjalan banyak sekali kendala. Ya seperti yang kita planning di timeline itu syuting cuma 2 hari, tapi ternyata kita nggak bisa 2 hari, akhirnya extend 4 hari, dan pasti dari tambahan 2 hari ini kita juga akhirnya nambah uang produksi, uang budget. Ternyata seru sih ketika kita brainstorming kerjasama sama anak-anak, dari anak-anak yang berbagai latar belakang yang beda-beda, karakter beda-beda, bahkan anak baru dalam artian baru belajar film, belajar bareng-bareng itu seru sih. Terus saling tukar pikiran, berbeda pendapat, nah itu seru sih. Ayo Nan, tim Nan. Duh, aku ah. Aku B. Kristin. Aku 1, 2 1, 2, 3 Combine. Tentunya makasih banyak buat teman-teman kru dari film Kenangan-Konangan, juga buat cast-castnya karena udah mau belajar bareng, kerja bareng, dan udah mau break the limit lah pokoknya. Dan semoga Kenangan-Konangan bisa bertemu dengan penonton-penontonnya habis ini. Mungkin terima kasih kepada Bapak Roland yang sudah mengajak saya waktu itu, menjabri saya lewat line. Terima kasih atas kesempatannya juga, dan juga semua teman-teman, semua kru, Pak Alvin, terus director saya Uki, Astrada saya Mehta, dan juga semua kru-kru yang terlibat, Gever, Art, semuanya benar-benar terbaik. Jempol 2, jempol 4. Special thanks buat anak-anak artku. Terima kasih banget udah mau bantuin sampai hari H. Pastinya saya berterima kasih kepada Pak Roland, Pak Alvin yang telah ngasih kesempatan dan kepercayaan aku buat gabung di film ini dan jadi DOP, karena aku tahu ngasih kepercayaan ke orang itu gak gampang. Terus pastinya aku terima kasih lagi sama teman-teman kru Combine, kru Kenangan-Konangan, karena udah mau kolaborasi bareng dan udah mau ikut di proses ini, karena aku tahu syuting kita kemarin itu
sampai molor 2 hari itu ya pasti berat buat kalian karena ada tugas atau ada kegiatan yang lain. Ya, yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua, kepada semua tim dan pacar saya Uki yang sudah bekerja sama dengan baik. Oke, yang pertama terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa udah memberikan karunia ini. Terima kasih lah udah memberikan aku kesempatan untuk membuat film ini. Terus juga terima kasih buat para kru yang udah memberikan aku kesempatan buat bareng-bareng mengerjakan film ini ya. Terutama kepada Pak Alvin dan Pak Roland udah kasih aku kepercayaan meskipun molor ya editannya. Terima kasih buat ngasih aku kepercayaan untuk bergabung di Combine inilah. Ya terima kasih untuk semua yang sudah bekerja sama dari awal, dari berbulan-bulan kita rapat, berbulan-bulan kita nyari bahan, nyari referensi, nyari apapun itu sehingga film ini berjalan dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas capeknya yang kita rasain bareng-bareng. Semoga kita bisa bertemu lagi, bisa bekerja sama lagi, dan jangan capek, terus berkarya. Terima kasih. Slide 506 scene 18 shot 7 take 10. Kenangan-kenangan.